Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wal mu'minin arsyadani wa iyyakumullah. Rasulullah menyebutkan sejak beliau diutus sampai umat Islam, umat ini Allah serentak wafatkan di muka bumi ini sebelum kiamat. Nabi berkata, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase kenabian, di mana beliau langsung yang memimpin umatnya. Meninggalnya beliau, masuk pada fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Berakhir 30 tahun, kemudian berlanjut pada fase ketiga, yaitu fase para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan fase ketiga ini telah selesai dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Lebih kurang 97 tahun yang lalu fase ketiga telah selesai. Kita berada pada fase keempat. Fase keempat ini tidak lama, karena setelah fase ini masuk pada fase kelima, yaitu Islam kembali memimpin seluruh dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55, bahwa kamu kembali akan memimpin seluruh dunia di akhir zaman. Fase kelima, dunia bagaikan surga. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang saat itu miskin, kata Rasulullah. Tidak ada peperangan dimanapun, tidak ada kezaliman dimanapun, dan bahkan tidak ada penjahat-penjahat, karena hidup makmur, sejahtera, tercukupi. Tidak ada penyakit, tidak ada bencana-bencana alam. Di fase kelima, itu adalah berkah tegaknya kembali Islam memimpin seluruh dunia. Tapi sebelum fase kelima ini, kita sekarang ada di fase keempat. Segala-gala yang buruk lengkap di fase ini. Kezaliman merata di mana-mana, keadilan begitu sulit didapatkan, orang-orang jauh dari agama, ulama-ulama diintimidasi, diburu, difitnah, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Kemudian Islam menjadi musuh bersama. Di waktu yang sama, di mana-mana penuh dengan kekacauan, keributan, chaos, ekonomi ambruk, harga-harga barang menjadi mahal, sulit didapat, dan pada akhirnya nyawa juga terancam. Bencana demi bencana meledak di mana-mana, baik berupa gempa, banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan sebagainya, dan juga peperangan yang mendekat. Kaum muslimin, bagi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan Nabi tentang akhir zaman wajib untuk kita ilmui saat ini. Karena yang dimaksud dengan akhir zaman oleh Rasulullah adalah kita sekarang. Kita yang hidup saat ini. Kita lah yang dimaksud dengan akhir zaman. Bukti yang paling nyata adalah berakhirnya fase ketiga. Lalu Arab menjadi kaya raya. Seluruh Arab menjadi kaya raya. Setelah itu Arab berlomba-lomba mempertinggi bangunan-bangunan di kota-kota besarnya. Dan setelah itu Arab menjadi brutal, Arab menjadi jahiliyah kembali. Sekarang waktunya. Sekelas Arab Saudi saja sudah Eropa seperti Eropa-Eropa yang lainnya. Dan pada saat ini kita juga menyaksikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Arab dituruni salju. Saat ini negeri-negeri Arab sudah mulai dibungkusi oleh salju, khususnya Arab Saudi. Kita juga menyaksikan bagaimana pada kondisi sekarang Nabi berkata di akhir zaman akan ada tahun menjelang kiamat, hambaku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Inilah tahun-tahunnya kita merasakan bagaimana hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tahun yang lalu dan bahkan tahun ini akan banyak yang kesulitan melaksanakan ibadah haji karena COVID-19 lah bahasanya, atau karena ada penyakit menular yang lain, atau mungkin karena kegaduhan, kekacauan dan sebagainya. Yang penting apa yang digambarkan Nabi terjadi di masa kita. Sekaranglah saatnya kita harus buka mata lebar-lebar, wahai kaum muslimin. Sungai Efrat yang dinubuat oleh Nabi Muhammad di Irak mengering sebelum kiamat. Dan sejak 2014 sampai hari ini Sungai Efrat yang mengalir di Irak kering total. Maka siapakah yang ingin membantah bahwa ini bukan akhir zaman? Sebentar lagi masanya kita, wahai bapak-bapak sekalian, wahai hamba-hamba Allah. Pada masa ini kata Rasulullah, orang-orang yang teguh dan tegar beriman berat untuk bisa menjalankan imannya secara hak.
Orang-orang yang ingin memegang Islam erat-erat bagaikan menggenggam batu bara yang menyala, panas, banyak ditentang dan dimusuhi bahkan oleh sesama muslim sendiri. Sekarang kita merasakan, wahai kaum muslimin, ingin menjadi muslim yang kafah akan diberikan label dan cap yang sangat buruk. Dikatakan teroris, dikatakan radikal, dikatakan fundamentalis, dikatakan orang-orang udik, orang-orang yang tidak mau maju dan sebagainya. Inilah dia fase di mana Islam sebagai agama tertinggi ditandingi oleh produk pikiran manusia yang disebut dengan demokrasi. Inilah zamannya kita menyaksikan bahwa HAM lebih tinggi daripada nilai-nilai luhur agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya liberalisme, kapitalisme, sekularisme dan berbagai macam isme mendapatkan panggung untuk disuarakan, bahkan diberi dukungan, disupport dengan dana, bahkan media pun ikut menyalurkan dan menyebarluaskan beritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah masa di mana kita benar-benar ada di puncak ujian. Wajar kalau lalu Nabi Muhammad berkata, pada masa itu siapa saja umatku yang tegar, tabah, sabar, istiqamah memegang Islam secara kuat dan kafah, nilai pahala dari setiap amalan mereka pada masa itu sama nilai pahalanya dengan 50 pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Terkejutlah para sahabat menyimak ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah. Mereka ingin pastikan apakah 50 pahala mereka itu para sahabat atau 50 orang yang ada di zaman itu. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami, para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman itu. Apa kata Rasulullah? Bal minkum. Yang benar adalah 50 kali lipat pahala kalian, wahai para sahabat-sahabat. Allah